وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن العلماء مشايخنا خصوصا أبويا سيد محمد علي بن مالك الحسن ومؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ يوسف بن إسماعيل البخاري والشيخ بن سعيد محمد عبد اللهجي ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني وافتح قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام النبهاني والإمام اللهجي رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي في القرآن محمد وفي الإنجيل أحمد وفي التوراة أحيد وإنما سميت أحيد لأني أحيد أمتي عن نار جهنم. وزاد نقلا عن ابن عساكر الفاتحة وطه وياسين وعبد الله وخاتم الأنبياء. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kajian kita di dalam bab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang dikumpulkan oleh Imam An-Nabhani dan disyarahkan oleh Imam Al-Lahji. Ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW, ya, dari nama Nabi sampai ke sifat Nabi sampai insyaallah ke keadaan-keadaan yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di dalam bab yang menerangkan tentang nama-nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu dari mana? Sahabat tahu nama beliau, ya tahu dari beliau sendiri. Jadi Nabi yang mengajarkan kepada sahabat keutamaan beliau. Ini termasuk hal yang disampaikan kepada Nabi itu bukan hanya sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, bukan. Tapi termasuk yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad min jinsit tabligh, termasuk daripada sampaian beliau itu adalah apa? Adalah keutamaan yang Allah berikan untuk beliau. Itu kalau beliau disampaikan kepada sahabat, karena termasuk agama. Termasuk daripada agama kita mengerti apa saja keutamaan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Ya, maka dari itu beliau sering mengatakan ada beberapa hadis ana sayyidu waladi Adam. Kata Nabi, aku ini adalah pemimpin anak keturunan Adam. Nabi ngomong gini kenapa? Sombong. Hasyawakanlah, tidak mungkin Nabi sombong.
Wali saja tidak mungkin sombong, apalagi Nabi besar Muhammad SAW. Terus kenapa Nabi mengungkapkan masalah ini untuk apa? Untuk kita tahu kadar tinggi dari besar Muhammad SAW. Jadi itu termasuk dari seperti itu, hadis-hadis yang menerangkan Nabi menyebutkan nama aku ini Muhammad, nama aku Ahmad, nama aku Aqib Al-Hashir, nama aku Al-Fatih, nama aku Toha. Jadi dikasih pilihan kita untuk berkait dengan Nabi besar Muhammad. Ada yang ingin ta'alluq dengan Nabi, cinta dengan namanya Ahmad, misalkan dia punya anak dinamakan Ahmad, boleh nama Nabi Ahmad. Kita ta'alluq dengan Nabi melalui namanya yang Ahmad. Kita berkait atau kita menambah kecintaan kita, menambah ta'alluq, kaitan hati kita dengan Nabi dengan yang namanya Ahmad. Ada yang tidak pengen nama anaknya Muhammad karena nama Nabi Muhammad, juga boleh. Ada yang pengen Yasin, ada yang pengen Toha, terserah, bebas. Dibuka jalannya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dibuka jalan agar kita gampang untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, ini hadis diriwayatkan dari Ali bin Abbas, anak daripada Abbas. Ibn itu kan anak, Abbas nama orang. Siapa anak Abbas ini? Abbas ini anaknya banyak. Kalau kita lihat, Abbas ini adalah paman Nabi. Jadi Abbas ini saudara dengan Abdullah, ayah Nabi besar Muhammad SAW, termasuk paman yang dicintai oleh Nabi. Karena beliau walaupun waktu itu belum masuk Islam, beliau membela mati-matian Nabi besar Muhammad SAW. Kata sebagian ulama mengatakan Abbas itu masuk Islamnya terakhir. Ada yang mengatakan tidak, Abbas sudah dari awal masuk Islam, cuman sengaja tidak hijrah ke kota Madinah atas perintah Nabi besar Muhammad. Kalau kita baca sejarah, Abbas paman Nabi ini ketemu hidup bareng Nabi di tahun ke-8 Hijriah. Ketika Nabi ingin merebut kota Mekah, ketemu sama Abbas di tengah jalan. Abbas mau ke Madinah sama keluarganya semua. Sama Nabi, udah Abbas kita bareng-bareng balik ke Mekah lagi. Gitu. Sebagian ulama mengatakan Abbas masuk Islamnya di tahun 8 Hijriah. Sebagian lagi tidak. Abbas ini masuk Islamnya sudah lama, cuman sengaja tidak hijrah ke kota Madinah atas perintah Nabi agar beliau menjadi mata-mata Nabi di kota Mekah. Jadi Nabi itu ahli politik juga, ahli taktik perang. Jadi tidak tawakal saja. Padahal beliau siapa? Beliau Nabi. Jibril itu di bawah tangan beliau. Istilahnya, tidak butuh. Kalau kita lihat butuh tidak Nabi mata-mata, tidak butuh. Setiap orang yang ingin melukai Nabi pasti langsung diberitahu oleh Allah. Ada tuh satu bab percobaan atau beberapa musuh Nabi mencoba ingin membunuh Nabi. Yahudi mengundang Nabi ke rumah, duduk di depan teras. Dari atas sudah siap satu orang ingin mendorong batu yang besar agar menimpa Nabi besar Muhammad. Datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, pulang. Kenapa? Itu di atas mau bunuh antum. Selamat. Jadi Nabi itu kalau dilihat dari wahyunya, dari bantuan Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh dengan mata-mata. Cuman beliau ini adalah muallim. Beliau adalah muallim. Adalah Nabi bukan hanya menyampaikan tapi mengajarkan juga kepada kita bagaimana cara membangun daulah Islam. Bagaimana cara menjadi pemimpin. Bagaimana cara menjadi dai ilallah, bagaimana cara menjadi bapak atau kepala rumah tangga yang baik, suami yang baik. Semua dipraktekkan oleh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun bagi diri kalian. Lakum di sini dhamir mukhatab lil jamak, banyak, siapapun status kalian, apapun status kalian, baik kalian itu adalah yang megang jabatan pemerintah atau kepala sekolah
atau da'i ilallah, ustaz, atau pedagang, kepala rumah tangga, ya kades, apapun status kalian, fi Rasulillah uswatun, bagi diri kalian pada diri Nabi ada suri tauladan yang baik. Jadi beliau semua dipraktekkan sama beliau. Ketika posisi beliau menjadi pemimpin daulah, beliau harus hati-hati, ya harus selalu siaga. Akhirnya beliau menjadikan mata-mata di kota musuh agar setiap hal yang mereka ingin lakukan merugikan umat Islam, Nabi sudah tahu duluan. Siapa mata-mata tersebut? Adalah Abbas, paman Nabi besar Muhammad. Jadi beliau, kata ulama, sudah Islam dari awal. Nah, sebelum beliau Islam pun beliau sudah cinta kepada Nabi. Beliau selalu membela Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan beliau rela masuk ke embargo. Nabi itu pernah diembargo, dihisar, dikepung, tidak boleh keluar dari tempat tersebut selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun. Ya. Jadi ketika Nabi banyak diganggu, akhirnya paman Nabi Abu Thalib dan Abbas dan Hamzah itu punya inisiatif. Ayo kita kumpul saja di kebun kita sana, kayak kebun gitu, wadi dari kebun, lembah Abu Thalib, itu lembah tanahnya punya Abu Thalib, kayak kebun taruhlah. Kita kumpul semua sekeluarga besar yang mau ikut, yang mau membela Muhammad, kumpul di sana. Kita jaga jangan sampai ada yang mendekati Muhammad. Kumpul mereka di sana. Orang kafir Mekah ketika melihat ini Nabi dan keluarganya, ini tidak semuanya Muslim keluarganya. Abbas belum masuk Islam, tapi karena ingin membela Nabi, mereka melihat begitu, sudah sekalian, kita pojokkan mereka, kita sudutkan mereka, tidak boleh keluar dari tempat mereka berlindung itu. Bayangkan selama 3 tahun, tidak boleh masuk makanan kecuali diam-diam. Tidak boleh mereka yang di dalam kebun tersebut untuk keluar beli makanan, tidak boleh. Yang dari luar mau ngirim makanan, tidak boleh selama 3 tahun. Abbas termasuk orang yang masuk ke kebun tersebut, mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu pernah ada salah satu sahabat cekcok sama Abbas. Nabi marah, jangan ganggu pamanku. Maka kalian tidak tahu paman itu seperti bapak. Gitu. Al-ammu singgu abi, paman seperti bapak, jangan kalian ganggu Abbas. Sambut cinta, punya kedudukan khusus di dalam hati Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang bernama Abbas, paman Nabi. Abbas ini anaknya banyak. Kalau tidak salah anak beliau yang laki-laki 13, kalau tidak salah. Banyak anaknya. Dan yang paling besar bukan Abdullah. Tapi kalau di dalam hadis, di dalam kitab-kitab hadis, kita membaca dari putranya Abbas. Ini kan Ani bin Abbas, tidak disebut namanya. Cuma disebutkan dari putranya Abbas. Nah, itu tidak usah kita bingung-bingung lagi siapa putranya tersebut, kecuali Abdullah bin Abbas. Jadi kalau ada hadis di depannya, ini hadis diriwayatkan oleh Ibn Abbas, putranya Abbas, jangan cari ke putra yang lain, karena pasti putra tersebut adalah Abdullah. Kalau hadis tersebut diriwayatkan oleh saudara Abdullah, itu pasti disebutkan sama ulama. Misalkan ini hadis diriwayatkan oleh Fadl. Abdullah itu punya kakak namanya Fadl bin Abbas, disebutkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Kutham. Abdullah juga punya saudara namanya Kutham, disebutkan namanya. Kenapa? Kalau Abdullah tidak disebutkan namanya, karena Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas adalah habrul ummah. Beliau mendapatkan doa Nabi. Padahal ketika Nabi meninggal, beliau ini masih kecil, masih umurnya 10 tahun pas Nabi meninggal. Cuma dapat doa Nabi besar Muhammad SAW. Nabi mendoakan beliau, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Alimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarilah dia ta'wil Al-Quran dan pahamilah dia tentang agama.
pahamilah dia tentang agama. Maka Abdullah bin Abbas Ra'isul Mufassirin, beliau ketua semua ulama tafsir. Abdullah bin Abbas, walaupun beliau tidak sempat membukukan tafsir beliau, ya, tapi kitab-kitab tafsir yang sekarang ini, ya, karena memang di zaman beliau belum ada metode pembukaan, itu belum ada. Belum ada metode, belum tersebar metode tulis menulis. Orang dulu itu masih pakai otaknya masih encer nian. Ya. Dengar sekali hafal. Jadi mereka tidak butuh dengan alat tulis. Bahkan menurut orang dulu, kalau ada yang nulis itu derajatnya agak lebih ke bawah sedikit. Kenapa? Berarti hafalannya kurang ini, kenapa ditulis? Gitu. Tapi orang yang tidak menulis, oh ini berarti langsung didekat. Nah, Abdullah bin Abbas zaman beliau belum ada tulis menulis, belum tersebar, walaupun ada belum banyak. Orang masih mengandalkan otak. Maka dari itu tidak ada kitab tafsir karangan Abdullah bin Abbas. Sekarang gitu, mungkin ada pertanyaan. Kata Habib, Abdullah bin Abbas ketua mufassir, ketua ulama yang mentafsirkan Al-Quran. Tapi kami ke perpustakaan cari mana tafsir karangan Abdullah bin Abbas, tidak ada. Ya insya Allah ente sampai ke ujung dunia tidak ketemu tafsir karangan Abdullah bin Abbas. Karena memang beliau tidak mengarang, tidak menulis. Akan tetapi kalau kita baca kitab tafsir manapun, setiap ayat itu kebanyakan rata-rata qala Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata tentang ayat ini. Kalau bukan kata beliau, kata muridnya. Jadi muridnya itu pun puluhan, semuanya ketua tafsir. Ada namanya Mujahid, ada namanya Atha, ada namanya Ikrimah, ada namanya Jubair, Sa'id bin Jubair, ada namanya Tawus. Ini semua murid Abdullah bin Abbas. Dan nama-nama ini kalau kita baca kitab tafsir akan sering kita dengar. Qala Mujahid. Mujahid dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Qala Ikrimah. Ikrimah mengomentari ayat ini. Ikrimah dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Tawus berkata dari Abdullah bin Abbas. Jadi walaupun Abdullah bin Abbas tidak memiliki kitab tafsir, tapi kitab tafsir yang ada penuh dengan tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ya termasuk yang lahir di tadi ketika Abbas ayahnya ikut Nabi ketika dikepung di kebun tadi 3 tahun tuh. Nah di masa 3 tahun itulah Abdullah bin Abbas lahir. Nah, tak lama dari situ Nabi hijrah ke kota Madinah. Makanya ulama sebagian mengatakan umur ketika Nabi meninggal umur Abdullah 10 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Masih kecil Abdullah bin Abbas. Cuman termasuk sahabat kecil umurnya, bukan kecil kedudukannya. Karena semua sahabat Nabi kedudukannya tinggi di sisi Allah dan di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau selain ulama tafsir, pemimpin ulama tafsir, beliau juga termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ulama memberi patokan siapa sih atau sampai seberapa banyak sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kan sahabat Nabi banyak, tidak semuanya meriwayatkan hadis, tidak semuanya banyak meriwayatkan hadis. Sama ulama dipilih 7 orang. Ini 7 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi dan dipatoki sama ulama melebihi 1000 hadis. Itu. Jadi kalau ada sahabat yang melebihi riwayat hadisnya 1000, dimasukkan ke kelompok terbanyak sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, ya. Kemudian ada namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah yaitu 6, kurang lebih 6 sahabat yang riwayat hadisnya melebihi daripada 1000 hadis. Maka sahabat ini dinamakan mukthirin, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abdullah bin Abbas. Ya. Mungkin kalau ada yang nyambung langsung bertanya pasti, Habib,
Kenapa yang disebutkan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, sahabat-sahabat kecil semua? Abdullah bin Abbas sahabat kecil, Abdullah bin Umar sahabat kecil, Sayyidah Aisyah sahabat kecil, maksudnya umurnya masih muda-muda. Kemana Abu Bakar? Kemana Sayyidina Umar? Kemana Sayyidina Utsman? Kemana Sayyidina Ali? Kenapa riwayat beliau tidak banyak dari Nabi? Nah, itu persoalan seperti itu sudah dijawab sama ulama. Kata ulama, bukan artinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak tahu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah bin Abbas ini setelah Nabi meninggal, beliau ini Abdullah bin Abbas menjadikan 4 orang tersebut guru beliau, guru dia. Kan Abdullah bin Abbas Nabi meninggal umurnya 10 tahun, masih kecil, masih ingin belajar. Siapa yang dijadikan guru? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Beliau ini tidak pernah lepas dari Sayyidina Umar. Di mana ada Sayyidina Umar, selalu ada Abdullah bin Abbas. Cuman kenapa riwayat sahabat yang besar-besar itu, yang umurnya tua itu sedikit? Dijawab sama ulama, Sayyidina Abu Bakar itu sama Nabi sebelum Nabi jadi Nabi, sampai Nabi meninggal tidak pernah lepas dari Nabi. Berarti kan semua hadis beliau tahu. Cuman kenapa riwayat beliau cuma 200 hadis dikumpulkan sama ulama? Riwayat hadis yang melalui Sayyidina Abu Bakar cuma 200. Padahal beliau ini seumur hidup bersama Nabi. Dari Nabi jadi Nabi pertama kali yang iman setelah Sayyidah Khadijah, sampai Nabi meninggal tidak pernah pisah dari Nabi. Nah, jawab sama ulama, karena Sayyidina Abu Bakar setelah Nabi meninggal tidak ada waktu untuk meriwayatkan hadis Nabi. Beliau itu posisinya langsung menggantikan posisi Nabi. Sibuk mengatur daulah, sibuk mengatur umat. Sedangkan meriwayatkan hadis butuh waktu yang luang. Dan beliau hidup setelah Nabi cuma 2 tahun. 2 tahun setelah Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar meninggal. Maka dari itu hadis Sayyidina Abu Bakar cuma 200 yang sampai ke kita. Begitu. Sayyidina Umar juga begitu. Hidup setelah Nabi 12 tahun. Cuma 12 tahun ini 2 tahun selalu bersama Sayyidina Abu Bakar, bantu wakil Sayyidina Abu Bakar. Mikirin pasukan, ada orang yang murtad diperangi, ada orang yang tidak mau zakat diperangi, ada yang ngaku Nabi, mereka perangi, sibuk. Sayyidina Abu Bakar meninggal, beliau jadi khalifah, mengganti Abu Bakar dan menggantikan posisi Nabi, juga sibuk memerangi negara Syam. Negara Syam itu bukan satu kota, setiap mereka masuk kota perang, gitu kan. Negara Irak bukan satu kota. Pasukan Muslim itu berhasil merebut negara Irak berapa tahun? Perang Qadisiyah, perang depannya lagi berapa bulan, perang lagi, kota Sikot lagi, perang lagi, sampai habis tuntas. Berapa kali perang mereka berhasil menguasai negara Irak, negara Syam. Ini semua pikiran Sayyidina Umar. Jadi beliau belum sempat untuk meriwayatkan hadis. Itu alasan pertama. Begitu juga Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Alasan kedua, kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang besar tidak banyak meriwayatkan hadis? Karena di zaman mereka ini masih banyak sahabat-sahabat, ya kan? Mereka kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, berarti kan masih banyak tuh. Yang satu generasi sahabat masih banyak. Nah, sesama sahabat rata-rata tahu semua hadis Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Sayyidina Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, ini orang-orang yang tidak masuk ke siasat sama sekali. Mereka fokus dengan periwayatan hadis, dan mereka umurnya panjang, ya karena mereka pas Nabi meninggal muda. Sayyidina Abu Bakar itu beda sama Nabi cuma 2 tahun. Tua Nabi 2 tahun. Sayyidina Umar juga begitu, tua Nabi 3 tahun. Sayyidina Utsman tidak jauh umurnya sama Nabi. Sedangkan ketika Nabi meninggal, Sayyidah Aisyah umurnya masih 18 tahun. Beliau hidup setelah Nabi kurang lebih 50 tahun. Karena beliau meninggalnya kalau tidak salah umurnya 70 tahun. Berarti 52 tahun masih hidup setelah Nabi. Abdullah bin Umar juga begitu. Abdullah bin Umar hidup setelah Nabi mungkin 60 tahun. Abdullah bin Abbas juga begitu. Yang ketujuh Anas bin Malik, Anas bin Malik juga begitu.
Didoakan sama Nabi panjang umur, termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal, Anas bin Malik. Mereka ini umurnya panjang sehingga generasi sahabat mulai habis, datanglah generasi baru, yaitu generasi tabi'in. Tabi'in ini orang yang tidak melihat Nabi besar Muhammad SAW. Mereka tidak melihat Nabi, akhirnya membuat mereka getol giat ingin mendengar hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Dikejarlah sama mereka. Siapa tinggal sahabat nih? Oh, Abdullah bin Abbas. Kejar Abdullah bin Abbas. Siapa yang tinggal di Madinah? Sisa. Oh, Sayyidah Aisyah. Kejar. Jabir. Kejar. Abu Sa'id di Madinah. Kejar. Siapa yang ada di sini? Abu Hurairah. Kejar. Nah, makanya hadis mereka banyak. Ya, selain mereka 7 orang ini tidak sibuk dengan siasat, bukan orang daulat, ya, juga mereka, tapi mereka jihad. Artinya bukan tidak sibuk dengan siasat mereka meninggalkan tidak jihad, bukan. Artinya mereka bukan termasuk, ya, bukan anggota DPR, bukan anggota MPR, gitulah kurang lebih. Nah, jadi mereka sibuk dengan periwayatan hadis dan juga mereka umurnya panjang sehingga generasi sahabat habis, datanglah generasi baru tabi'in, ya. Akhirnya tabi'in ingin mendengar hadis Nabi langsung dari orang yang dengar ke Nabi. Ya, siapa lagi kalau bukan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadilah 7 orang tadi, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id, Jabir, ya, Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, dan Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr. 7 orang ini yang hadisnya, ya, melampaui 1000 hadis riwayatan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas termasuk tadi. Wa huwa ahadul abadilah al-arba'ah. Ya, Abdullah bin Abbas juga termasuk 4 Abdullah. Jadi di dalam biografi sahabat itu, ya, ada istilahnya 4 Abdullah. Untuk apa ini? Untuk meyakinkan tabi'in hukum ini disetujui oleh siapa? Oleh 4 Abdullah. Boleh tak misalkan? Ya boleh tidak? Misalkan minum es teh. Boleh. Kenapa boleh? 4 Abdullah setuju. 4 orang yang namanya Abdullah. 4 orang yang namanya Abdullah ini semuanya sahabat. Dan ayah mereka semuanya juga sahabat. Yang pertama, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Ini dijadikan satu grup istilahnya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Ini 4 orang namanya Abdullah semua, dijadikan satu grup dan 4-4-nya ulama. Ini ulama semua ini. Bin Abbas ulama, bin Umar ulama, bin Zubair ulama, bin Amr bin As juga ulama. Semua ulama. Jadi kalau ada satu hukum sudah disetujui oleh 4 Abdullah, sudah, ini pasti hukum yang boleh. Mungkin ada soal, kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan? Mungkin salah, Abdullah juga alim juga, ya, hafal Quran juga, dekat dengan Nabi juga, banyak meriwayatkan hadis juga. Kenapa tidak dimasukkan grup ini? Dijawab sama ulama, karena Abdullah bin Mas'ud itu umurnya jauh lebih tua dari 4 orang ini. Jadi tidak satu zaman, jauh di atas Abdullah dan di atas 4 orang Abdullah ini. Maka dari itu Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan grup 4 Abdullah ini. Kalau mereka ini seumur, beda jauh, beda dikit-dikit. Abdullah bin Umar lebih tua dari Abdullah bin Abbas paling 4-5 tahun. Abdullah bin Zubair itu lebih muda daripada Abdullah bin Abbas 3 tahun. Jadi yang paling tua Abdullah bin Amr, habis itu Abdullah bin Umar, habis itu yang lebih muda lagi Abdullah bin Abbas, setelah itu Abdullah bin Zubair. Bedanya 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi mereka hidup di satu zaman, mereka viral istilahnya di satu zaman, akhirnya dijadikan satu grup Abadilah, namanya Abadilah, 4 Abdullah. Nah, itu Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan. Jadi alasannya karena beliau, ya, umurnya jauh di atas daripada 4 Abdullah tadi. Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1660 hadis.
Itu periwayatan hadis Abdullah bin Abbas 1660 hadis. Banyak kan? Lebih dari 1000, makanya dimasukkan golongan mukthirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat wafatuhu bi Taif, beliau meninggal di kota Taif. Jadi kalau kita ke Mekah, Taif ini puncaknya Mekah. Istilahnya tempat yang di atas gunung, dingin, banyak tanaman hijau, itu Taif. Jadi subhanallah, kadang kita merasakan kudratullah luar biasa. Cuman 1 jam dari Mekah ke Taif, 1 jam. Di Mekah panas luar biasa, sampai kadang sampai 50 derajat. Di Taif dingin luar biasa. Ini kudratullah. 1 jam cuma. Bukan panasnya seperti Jakarta. Paling berapa Jakarta panasnya ke puncak? Ini panas Mekah itu sampai 50, 45, 47. Kita naik ke Taif. Jadi Taif itu rata-rata orang Mekah yang dulu itu punya rumah di Taif. Sayyid Alawi, kakek daripada guru kami Abu Ya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi, itu punya rumah di Taif. Jadi kalau lagi musim panas nian, mereka itu pindah ke Taif 2 bulan, 3 bulan. Santrinya semua dibawa ke Taif. Tinggal di Taif, baca kitab, bukan nganggur, tetap buka majlis, tetap baca kitab di Taif selama 2 bulan, 3 bulan. Kalau lagi musim panas-panasnya di Mekah, musim panasnya selesai, balik lagi ke Mekah. Itu termasuk adat orang Mekah dulu. Jadi rata-rata orang-orang dulu Mekah itu punya rumah di Taif. Namun sama anak-anaknya udah banyak dijual, dijual. Ya, jadi adat ini kurang banyak lagi untuk sekarang. Abdullah bin Abbas termasuk orang yang tidak mau tinggal di kota Mekah. Kok tidak mau tinggal di kota Mekah? Mekah kan tanah suci, tanah yang paling suci Mekah. Pahala atau sholat ibadah 1 kali dilipat gandakan 100.000 kali. Itu di Mekah. Kita sholat Isya nih, yang sholat di Mekah 100.000 kali. Makanya itu termasuk faedah ya, kita umroh tuh bukan jalan-jalan umroh. Umroh tuh bukan ingin foto-foto ngambok di Instagram, bukan. Umroh yang kita kejar perbanyak ibadah ketika kita di Mekah 100.000 kali. Bayangkan 1 sholat ini, kalau sholat 10.000 kali, sholatnya 10 kali, kalikan sudah, tidak bisa lagi kita ngalikan. Ini semua amal baik dilipat gandakan 100.000 kali di tanah suci Mekah. Bukan hanya di masjid, di hotel juga begitu. Kalau hotelnya masih di tanah haram, 100.000 kali. Dan alhamdulillah pondok kami di Mekah itu pondok Abu Ya di tanah haram. Alhamdulillah, kali gue 10 tahun salamnya sudah kali. Alhamdulillah, tahadus bin nikmat. Luar biasa kan? Nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kok tidak mau Abdullah bin Abbas tinggal di sana? Ternyata dijawab sama beliau. Kata beliau, pahalanya dilipat gandakan, dosanya juga dilipat gandakan. Itu beratnya. Jadi coba bayangkan, beda orang yang maksiat atau orang yang melanggar di luar istana sama di dalam istana presiden, kan beda, ya kan? Beda. Di dalam istana presiden melanggar perintah presiden, ini manusia yang hina, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekah itu kan seperti istana Allah, seperti kurang lebih gitu, Baitullah. Itu yang menyebabkan beberapa orang dari sahabat sampai wali-wali setelah mereka, seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau aslinya di Yaman, di Tahrir. Ketika PKI masuk ke Tahrir, Yaman, beliau hijrah dari Yaman. Kenapa tidak pindah ke Mekah? Kenapa beliau ke Jeddah? Karena tadi beliau mazhabnya atau pemikirannya sama seperti Abdullah bin Abbas. Betul, pahala dilipat gandakan, tapi aku tidak merasa aman diriku melakukan maksiat. Lihat, orang kayak Abdullah bin Abbas, orang kayak Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Segaf bin Ahmad As-Segaf, itu masih merasa dirinya tidak lepas dari maksiat. Makanya mereka tidak mau tinggal di kota Mekah. Bukan mereka tidak cinta sama Mekah, bukan. Tapi tadi takut dosanya juga berlipat ganda di kota Mekah. Namun sebagian ulama tidak. Mereka bertawakal, husnudzon dengan Allah. Mereka sebisa mungkin
menjauhi larangan-larangan Allah, ya seperti guru-guru kami daripada Alul Maliki, keluarga Al-Maliki itu tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, jadi memang semua ada pilihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Abbas tinggal di kota Taif. Beliau ini hidupnya semasa zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman di kota Madinah. Setelah khilafah jatuh ke tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan situ ada perpecahan, ya kan? Sayyidina Ali, firasahnya, ya, kewalian beliau, cahaya beliau mengatakan jangan Madinah dijadikan ibu kota. Kenapa? Ibu kota itu pasti hancur istilahnya. Ya, pasti banyak fitnah, banyak istilah cekcok, keributan itu di ibu kota pasti. Jangan sampai Madinah Nabi jadi tempat keributan duniawi. Jangan sampai terganggu dengan siasat, kata Sayyidina Ali. Ini luar biasa beliau. Dipindahkan sama beliau ibu kota, ya, pertama kali yang memindahkan ibu kota, tapi dengan alasan yang masuk akal, ya, bukan alasan yang tidak masuk akal. Sekali lagi, alasannya mulia. Lihat, tidak mau Madinah Nabi terganggu, ya. Nabi ada, Nabi memang udah pindah ke alam barzah, tapi hayyun, Nabi masih hidup. Kalau kita ngangkat suara, Nabi terganggu, ya. Sayyidina Aisyah pernah marahin beberapa sahabat yang atau beberapa orang, bukan sahabat, ribut di masjid. Kata Nabi, kata Sayyidina Aisyah, jangan ganggu Nabi. Artinya Nabi dengar, Nabi tahu, begitu. Ini yang dipahami oleh Sayyidina Ali. Akhirnya sama beliau dengan alasan-alasan tersebut, beliau pindah daulah Islam. Pertama kali yang pindahkan daulah Islam dari Madinah ke negara Irak, ke Kufah. Beliau pindah sama beliau ke situ. Tinggallah beliau di situ. Abdullah bin Abbas termasuk sahabat, karena 80% sahabat, atau bisa kita bilang 90% sahabat itu mengikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jelas. Karena lawannya jauh dibanding sama Sayyidina Ali. Kan di zaman Sayyidina Ali terjadi dua kubu istilahnya. Ya, ada kubu Muawiyah di negara Syam, kubu Sayyidina Ali di negara Irak. Tapi 80% sahabat sama Sayyidina Ali. Ya, karena mereka tahu ini lebih pantas untuk jadi khalifah, kan begitu. Jelas, yang ikut Muawiyah cuma 2, 3, 4, 5 sahabat. Sisanya bukan sahabat. Ada beberapa bagian kecil sahabat yang tidak mau ikut dua-duanya. Seperti Abdullah bin Umar, tidak mau ikut dua-duanya. Ya, ada ikut fitnah, istilahnya golput saja. Walaupun setelah Sayyidina Ali meninggal, beliau menyesal. Ada riwayat beliau menyesal. Kenapa aku tidak sama Ali? Karena Ali itu yang benar, gitu. Ya. Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sama Sayyidina Ali beliau. Sampai Sayyidina Ali meninggal, ya, jatuh ke tangan Sayyidina Hasan selama 6 bulan khilafah. Sayyidina Hasan ketika melihat masih akan ada pertumpahan darah, di bawah Sayyidina Hasan ada 40.000 orang siap mati. Kata beliau, aku tak tega ada umat Nabi terbunuh, saling bunuh gara-gara aku. Dilepaskan khilafah, dilepaskan jabatan, diberikan kepada Muawiyah. Situlah ya terkumpul lagi kalimat Muslim. Jadi satu pemimpin Muawiyah. Dan ini ya sabda Nabi besar Muhammad. Ini Hasan, kata Nabi, Sayyid. Hasan itu pemimpin. Dan berkat dia, dua kelompok besar Muslim akan bersatu. Ternyata terjadilah di zaman ketika beliau menyerahkan khilafah kepada Muawiyah. Abdullah bin Abbas setelah itu pindah ke Taif. Ini perjalanan hidup sejarah daripada Abdullah bin Abbas. Beliau pindah ke Taif, udah tidak ikut-ikut lagi masalah daulah. Beliau sibuk riwayat hadis, sibuk mengajar dan macam-macam segalanya. Ya, namun Taif yang ditinggal atau yang ditempati oleh Abdullah bin Abbas dulu itu bukan kota Taif. Afwan, bukan kotanya, tapi istilahnya dusunnya Taif. Jadi Taif itu ada dua, ada Taif lama, ada Taif baru. Tapi kalau kita sekarang dulunya Taif lama ini. Maksudnya Taif lama, Taif baru. Dulu kota Taif itu bukan yang ditinggali oleh Abdullah bin Abbas. Namun ketika Abdullah bin Abbas lebih memilih untuk tinggal di dusun, bukan di kotanya, bukan di istilahnya di tempat keramaian Taif, semua orang Taif akhirnya pindah ke tempat Abdullah bin Abbas. Sekarang kota Taif jadilah yang ada Abdullah bin Abbas. Jadi beda. Nabi kan pernah tuh memerangi orang Taif.
Nabi pernah dakwah ke Taif. Nah, tempat Nabi dakwah ke Taif dan Nabi memerangi orang Taif bukan Taif yang sekarang ada kuburan Abdullah bin Abbas, tapi sebelahnya, ya, nyambung, berdekatan, ya. Mungkin desanya nyambung. Cuma dulunya begitu. Tempat yang Abdullah bin Abbas tinggal ini dulu tidak ada penduduk di situ, tidak ada keramaian di situ. Beliau memilih untuk tinggal di dusun, di kampung. Namun orang Taif, penduduk asli Taif, ketika mendengar, ketahui ada Abdullah bin Abbas tinggal di situ, pindah semua ke situ. Akhirnya yang ini jadi kampung, ini jadi kota, begitu kurang lebih. Jadi dinamakan Taif yang ada Abdullah bin Abbas, Taif jadi yang tidak ada Abdullah bin Abbas, Taif qadim, Taif lama. Ya, walaupun menurut kita semuanya lama. Ya, jadi itu kurang lebih sejarah Abdullah bin Abbas. Beliau meninggal di tahun 68 Hijriah. Berarti umur beliau kurang lebih 71. Ya, karena Hijriah itu kan dihitung dari Nabi hijrah. Kalau Nabi meninggal saja umurnya 10 tahun, berarti beliau itu 71 atau 72 tahun ketika meninggal umurnya. Makanya panjang. Setelah Nabi masih hidup 58 tahun lagi setelah Nabi beliau hidup. Makanya termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika beliau meninggal, yang mensolatinya adalah Muhammad bin Hanafiyah, ya, adalah putra Sayyidina Ali, ya, bukan dari Sayyidah Fatimah, ya, tapi dari perempuan ini dari kabilah, dari kampung, dari keturunan ada kabilah Hanafiyah, ya. Jadi Muhammad, namanya Muhammad, ya, putra Sayyidina Ali, tapi bukan dari Sayyidah Fatimah, ya, karena putra Sayyidina Ali dari Sayyidah Fatimah cuma Hasan, Husain, Muhsin, ya, ada Muhsin tapi meninggal di masa kecil. Muhsin yang punya keturunan sampai sekarang adalah Hasan dan Husain, ya. Dari Husain itu keturunan Nabi, dari Hasan juga keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan yang di Indonesia ini dari Husain, ya. Yang di Yaman dari Husain, walaupun ada dari Hasan di Indonesia, ada dari Hasan di Yaman, cuma kebanyakan di Indonesia dari Sayyidina Husain. Ya, di Maroko misalkan kebanyakan dari Sayyidina Hasan, begitu. Jadi ya tergantung datuk mereka hijrahnya kemana. Disitulah banyak keturunan mereka, Hasan atau Husain radhiyallahu taala anhu. Qal, bahas sedikit hadisnya. Abdullah bin Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ismi fil Quran Muhammad, namaku di dalam Al-Quran Muhammad. Ya, sudah, ya. Setelah kita bahas nama Muhammad itu di awal pembahasan, ya, panjang lebar. Alhamdulillah. Wa fil Injil, di dalam Injil namaku adalah Ahmad. Kenapa beliau kan sebut dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan, aku ini utusan kalian dan aku ini membawa kabar gembira kepada kalian bahwasanya kelak akan diutus Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Jadi di dalam Injil nama Nabi adalah Ahmad. Sumya bidalik, dinamakan Ahmad karena beliau adalah orang yang paling banyak mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad itu dari sifat tafdil, ya. Hamidun, orang yang memuji. Ahmad, orang yang paling banyak memuji, ya. Afdal, ya, orang yang paling mulia. Ajmal, ya, fulan jamil, dia ini ganteng, tapi yang sampingnya ajmal, lebih ganteng, gitu. Ya, jadi dalam bahasa Arab untuk menunjukkan makna yang lebih pakai wazan atau pakai kalimat yang bentuknya seperti Ahmad, afdal, ajmal, atau wazan fi'ilnya af'al, gitu. Dia ganteng, jamil, tapi yang sampingnya lebih ganteng, bahasanya ajmal, begitu. Nabi Muhammad Ahmad, orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fit Taurah, dan namaku di Taurah Uhid. Apa arti Uhid ini? Wa innama, disebutkan sama Nabi, wa innama summitu, aku dinamakan Ahid. Jadi ada bacaan Uhid, ada bacaan Ahid, boleh dua-duanya. Ada juga bacaan Ahyad. Jadi ini luasnya bahasa Arab. Bisa dibaca Uhid, bisa dibaca Ahid, bisa dibaca Ahyad. Ini
Ini nama Nabi juga ini. Ya, kata Nabi, aku dinamakan Ahyad atau aku dinamakan Ahid atau aku dinamakan Wahid li'anni karena aku wahidu ummati an-nari jahannam. Karena aku menjauhkan umatku, wahid ya, menjauhkan ya, jadi orang yang menjauhkan siapa dari siapa? Menjauhkan umat Nabi Muhammad an-nari jahannam, dari api neraka jahannam ya. Maka nama beliau wahid ya, orang yang menjauhkan kita dari api neraka jahannam ya. Karena berkat beliau kita selamat ya. Berkat beliau kita selamat. Kalau bukan karena Nabi ya, tetap kita masih di zaman jahiliyah ya. Jadi orang yang paling banyak jasanya kepada kita bukan bapak ibu kita, bukan guru kita, melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak jasa. Maka dari itu kita dilarang ya, kalau kita mencintai orang tua, anak, istri melebihi cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilarang, tak boleh ya. Wajib hukumnya kita mencintai Nabi melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada anak, istri, apalagi harta benda kita. Wajib, hukumnya wajib, tak boleh ya. Tak boleh kita lebih cinta Sayyidina Umar pertama kali ya. Nabi mengatakan, kata Nabi, tidak sempurna iman kalian sampai aku ini lebih kalian cintai dari orang tua, dari Nabi mengatakan dari anak, dari harta, bahkan min nafsihi, bahkan dari diri kalian sendiri. Namanya manusia pasti butuh proses. Sayyidina Umar ya, murid Nabi, beliau juga butuh proses untuk menyampaikan kesempurnaan, kan begitu. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang ini antum lebih ana cintai dari orang tua, dari anak, dari harta benda. Tapi kalau dari diri sendiri belum ya Rasulullah. Kata Nabi, belum sempurna berarti imanmu wahai Umar. Akhirnya Umar diam lagi. Al-an ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Sekarang antum lebih ana cintai dari diri ana sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Artinya kamulah iman. Sekarang sempurna imanmu. Karena kau berhasil yang menjadikan posisiku di dalam hatimu, orang yang kau paling cintai melebihi dari anak istrimu, orang tuamu, hartamu, bahkan dari dirimu. Wajib. Kenapa? Karena tadi jasa Nabi paling besar bagi kita. Kita selamat berkat Nabi besar Muhammad. Bukan selamat dari kemiskinan, bukan selamat dari kesusahan di dunia, bukan. Selamat dari api neraka yang susah itu ya. Kalau hidup susah di dunia mungkin berapa tahun cuman dan tidak mungkin di dunia ini susah terus, tidak mungkin senang terus ya. Pasti ada senang, ada susah. Tidak mungkin, dunia ini kan berputar, kayak begitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu istilah baik, bukan kita jongkling di bawah, bukan. Tapi tadi kehidupan dunia tidak ada, dunia itu tidak mungkin. Dunia itu lemah untuk sikap orang terus tidak mungkin, mustahil. Memang sifatnya dunia begitu. Orang yang berakal, orang yang punya cahaya iman dalam hatinya, akhirnya sadar, oh dunia ini begini. Berarti buat apa aku habis-habisan mengejar dunia? Kan begitu. Yang tidak ada susahnya di akhirat, surga. Berarti itu yang harus aku kejar habis-habisan. Hidup kekal abadi di surga. Nabi menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Siksaan yang sangat luar biasa. Perihnya sangat luar biasa. Setetes api neraka jahanam itu katanya, kalau masuk ke bumi ini angus sebumi. Angus. Jadi api neraka jahanam itu sama Allah ketika dihidupkan. Dan api neraka jahanam ada, bukan hanya khayal, bukan, ada. Termasuk iman kita harus percaya dengan api neraka jahanam. Dihidupkan sama Allah, warnanya merah selama ribuan tahun, sampai warnanya berubah biru, terus dipanasi lagi ribuan tahun. Wallahu alam, tidak ada yang tahu berapa tahun. Dipanaskan lagi sampai warnanya menjadi hitam. Jadi kalau ingin tahu api neraka jahanam warnanya apa, hitam. Api yang tidak ada di dunia ini. Setetes saja masuk ke bumi, sebumi ini angus. Bayangkan kita makanya orang yang masuk api neraka jahanam diriwayatkan itu badannya seperti jempolnya saja, seperti gunung Uhud. Iya, kalau badan manusia ya lewat baik habis sudah terasa
Jadi dibesarkan oleh Allah, jempolnya saja itu seperti gunung Uhud, gunung yang ada di Madinah itu besar, itu jempolnya. Berarti kan raksasa. Biar apa? Biar lemak disiksa. Kan benar lemak disiksa. Itu api neraka jahanam. Siksaan dan macam itu. Nah, Nabi yang menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Jadi makanya dari orang yang paling banyak jasanya kepada kita Nabi besar Muhammad. Ini yang sering lupa, yang sering hilang dari pikiran kita. Makanya kita berat apa? Berat untuk susah payah demi Nabi Muhammad. Kenapa sih para aulia, para habaib, para asatid yang hebat-hebat itu rela capek untuk Nabi Muhammad, rela mereka berkorban, mereka habiskan waktunya untuk dakwah Nabi. Kenapa? Kan tadi tidak pernah lepas dari pikiran mereka Nabi ini orang yang paling banyak jasanya kepada aku. Yang paling aku harus balas budinya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu semua yang mereka keluarkan itu terasa remeh di hadapan mereka. Kita kenapa berat? Menyenangkan hati Nabi. Nah, ada majlis taklim berat. Kadang semangat, kadang enggak semangat, Padahal ada majlis taklim menyenangkan Nabi. Ingin melakukan sunnah-sunnah Nabi berat. Ingin ini berat, ingin ini berat. Padahal semua yang kita berarti tadi itu menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita lupa dengan ini. Kita lupa Nabilah yang menjauhkan kita dari api neraka jahanam. Kita lupa berkat beliaulah kita alhamdulillah sekarang bisa merasakan nikmat iman, nikmatnya Islam, atau ada yang merasakan nikmatnya ihsan. Semua berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba yang tahu balas jasa budi Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak butuh balasan kita, tapi kita balas jasa Nabi tidak lain tidak bukan hanya untuk Nabi Muhammad senang kepada kita. Karena ketika Nabi Muhammad senang, kita pasti nyaman hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.